Halo semuanya, gue pengen review tipis-tipis episode 10 Ultraman Trigger. Intro dulu lah. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ya jadi itu sebenarnya gue udah cukup udah cukup ketinggalan sih sebenarnya itu minggu lalu, cuma nggak apa. Wavering Heart. Ada beberapa poin yang pengen gue mengutarakan opini aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Ya jadi sebenarnya episode 10 ini secara keseluruhan cuma nyerita, nggak cuma sih, tapi justru ini karakter development, cerita keseluruhan series yang bahkan bisa berhubungan sama Destined Crossroad ntar. Mungkin ya, nggak tahu sih. Mungkin ada beberapa poin. Pertama, dia nyeritain Dargon yang lagi jatuh cinta sama Yuna ya. Terus kedua juga, ya pokoknya Dargon ini diperlihatkan lah sisi lain dari Dark Giants. Terus yang kedua, lagi-lagi monster yang muncul di Ultraman Trigger ini cuma sebagai filler. Maksudnya itu kata kasar aja sih, tapi lebih ke kalau nggak ada monster itu nggak apa-apa. Karena Zargas munculnya cuma gara-gara pas si Dargon lagi hentak-hentakin ke bumi, terus dia kayak merasa keganggu, muncul lah Zargas. Mungkin sebelum gue jelasin poin-poin selanjutnya, gue pengen fokus di Dargon dulu kali ya. Jadi gini, sekali lagi ini cuma opini gue, mungkin ntar bakal ada teori liar juga, gue nggak tahu, tapi ya ini opini cetek gue. Gini loh, maksudnya gue lupa episode berapa yang kita kan diperlihatkan gitu, Dargon ditampol sama Yuna. Akhirnya dia menyadari, dia diem lah, dia tuh beberapa episode ke depan dia jadi pendiam dibanding Hyudram sama Kamira, gue nyebutnya Kamira ya. Dia kan selalu, mungkin dia overthinking gitu lah, ya. Bahkan sebelumnya tuh kayak, gue kira tuh Dargon punya rencana sendiri gitu buat menaklukkan manusia atau bumi daripada Hyudram sama Kamira. Dan ternyata turns out Dargon jatuh cinta sama Yuna. Sebenarnya ini it's not a bad plot, cuma agak gue takut Suburaya keteteran pak, karena ada beberapa plot lah di series ini. Karakter developmentnya harus dipeluk, maksudnya harus dijaga nih sama Suburaya di Trigger ini. Seperti yang gue udah jelasin sama Rufdengs, karakter development is not the best sih di Trigger. Karakter-karakternya itu kita attach sama Kengo baru episode berapa. Harusnya tuh 3 episode awal atau bahkan 2 episode awal kita udah bisa attach sama karakter utama dari sebuah series, itu menurut gue sih. Tapi ya ini justru kita lebih attach sama Dargon duluan daripada karakter utamanya, itu menurut gue ya. Ini sekali lagi ini opini cetek gue. Jadi kalau bagi teman-teman yang gak setuju boleh komen di bawah, kita diskusi. Ya ini beda banget sama versi originalnya, yaitu Daram. Yang dimana ya Daram di Final Odyssey bener-bener pengennya ya nganggep Tiga tuh sebagai teman rival, teman sparring, my friend. Bahkan dia ngomong my friend gitu kan berkali-kali gitu. Kalau ini yang jadi masalah adalah di originalnya si Daram itu nggak jatuh cinta sama Yuzare coy. Jadi kayak aneh aja. Itu mungkin gue masih menyesuaikan gitu ya. Nah ini mungkin kayak Suburaya lagi mencoba bereksperimen lah mungkin ya sepertinya. Tapi nggak apa-apa, ini bukan berarti hal yang buruk kalau misalnya Suburaya bener-bener memeluk tuh kayak membawa Dargon ini ke arah yang benar, ya kenapa tidak gitu dengan plot yang seperti ini, karena ini bakal jadi menarik juga gitu. Seorang villain yang jatuh cinta sama rivalnya gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ya mungkin juga ini mungkin karena ini adalah sebuah series yang gak cuma sekali duduk abis gitu kita nonton. Kan di Final Odyssey ya kita sekali duduk abis movie gitu kan ya. Itu benar-benar inti dari ini, bahwa Three Dark Giants ini pengen apa ya ngalahin Tiga lah, sebatas itu kan. Kalau ini ya kita dapat sisi lain dari Three Dark Giants, walaupun baru Dargon ya. Gue nggak tahu kedepannya Hyudram sama Kamira mau diapain. Mungkin sampai situ aja opini gue tentang Dargon, karena masih ada beberapa hal lagi yang harus kita bahas. Tapi bukan berarti sampai situ, karena memang itu aja sih. Harapan gue buat Suburaya, Dargon jangan dihancurin. Menurut gue udah bagus.
Jadi ada kayak semacam tujuannya malah lebih jelas daripada karakter lainnya. Ngomong-ngomong, ini bisa bridging nih. Kenapa ngomong ginian? Ngomong-ngomong tentang karakter lain, kita ke Ignis dulu deh. Gini. Udah dari awal sampai episode 9 ini, 10 sorry. Yang udah dibahas sama gua sama Rufdengs bahwa Ignis masih belum punya tujuan yang jelas. Di episode 10 ini dia kerjaannya cuma sebagai mentornya Dargon. Bagaimana cara manusia behave sama cinta, sama sebuah cinta gitu, bahwa dia ngasih tahu cinta adalah kekuatan gitu. Tapi itu adalah hal yang menarik sih, karena Dargon ya seperti yang kita tahu, Dargon kan memang dasarnya evil gitu kan. Jadi ya dia bisa mengartikan itu sebagai yang lain. Cinta adalah kekuatan, jadi kayak menurut gue ya dia tetap mikir kekuatan. Oke, gue kalau punya cinta gue bisa ngancurin dunia atau semacamnya dengan lebih cepat. Itu menarik kan? Gitu maksud gue. Balik lagi ke Ignis. Ya, Ignis belum ada tujuan jelas. Dia cuma jadi, gue kalau ngomong badut tuh kayaknya kasar banget ya. Tapi ya memang itu, padahal plot dia itu sangat berpotensi, Pak. Hubungan dia sama Hyudram tuh belum dijelasin lagi gitu loh. Gue ngerti sih dalam series ini banyak karakter. Menurut gue malah kayaknya series ini ngapa gue beginian sih? Menurut gue malah series ini karakternya itu yang potensial lebih banyak daripada Ultraman Z. Mungkin itu salah satu faktornya kali ya. Suburaya agak-agak bingung. Gak usah jauh-jauh, gak usah dari manusia dan Ultraman-nya. Three Dark Giants ini sendiri harus punya background yang cakep gitu biar kita attach sama mereka. Itu udah 3 karakter tuh. Tambah lagi God Select tuh yang sebenarnya itulah kekurangannya, kita nggak tahu background mereka. Himari Nanase, kita cuma tahu Yuna ya sama Hijiri Akito. Kengo Manaka pun dia cuma bocah biasa gitu yang mencoba buat ituin relief tumbuhan dia. Ya, di situ mungkin kekurangannya. Itu gue balik lagi ke Ignis masih belum ada tujuan jelas. Gue cuma berharap tujuan. Gue yakin, gue masih positive thinking bahwa Ignis nih di akhir-akhir series atau mungkin bentar lagi itu harusnya ngaruh, karena dia ada hubungan sama Hyudram. Dan yang di opening itu masih teori gue, yang di openingnya Ultraman Trigger itu ada dia bersandingan sama Dark Trigger, ada hubungan apa tuh sampai sekarang kita belum tahu. Itu menurut gue tentang Ignis, Pak. Ya itu agak kecewa, tapi gue masih ada sedikit harapan karena jalan masih panjang, semua masih bisa diceritain. Gak perlu sebenarnya, kalau nyeritain background tuh gak perlu detail-detail banget, cuma setidaknya ada hal yang bikin kita attach sama karakter tersebut lah. Oke. Nah, ke poin selanjutnya adalah wujud Dark Trigger akhirnya bener-bener muncul di series. Itu diliatin di akhir. Ya udah sih gitu doang bener. ya sudah. Dark Trigger. Ya udah gitu doang. Gak ada gimana. Gue masih nunggu kelanjutannya karena itu bener-bener di akhir episode. Gak ada yang bisa dibahas banyak nih Dark Trigger. Mungkin gue yang lupa. Jadi itu adalah kesempatan teman-teman buat komen di bawah, kita diskusi. Kalian mau hujat gue juga silakan gitu. Kita ngobrol aja bahwa apa yang kurang gitu. Ya mungkin itu aja opini-opini gue tentang episode 10 kemarin, The Wavering Heart. Ini besok episode 11. Gue lupa apa highlightnya. Kan biasanya udah ada teasernya tuh. Tapi yang gue tahu yaitu Ultraman Reboot bakal ke Trigger Absolute Diaboro dan Trigger Shining Eternity Form. Ya namanya itu ya. Aduh ribet banget sih. Mungkin gue boleh bahas nih yang Shining Trigger ini, sekalian bahas. Karena opini gue sangat singkat. Karena gue cuma mau nge-share ya, ngasih tahu kepada kalian bahwa gue agak-agak I don't know how to feel about Shining Eternity Trigger Form itu. Ya tau lah, mereka mencoba masukin unsur Ultraman zaman sekarang yang norak ya, bisa bilang norak, it's a bad word sih, cuma yang nyentrik lah, warna-warna yang nyentrik, dan mereka akhirnya benar-benar pakai warna oranye di seorang Ultraman, karena sebelumnya Junis Orange alias di Ultraman Exos itu nggak jadi dipakai, Pak.
Kalau teman-teman tahu lah, harusnya tuh di Nexus tuh ada Junis Orange, bukan cuma red, blue, tapi ada orange juga. Ya tapi untuk yang trigger ini masalah di warna aja sih gue. Masalah desain gue oke, color timernya kayak begitu. 3 biji begitu kayak pertama kali ya Ultraman punya color timer kayak begitu. Gue cuma takut gue. Bisa dibilang trigger Eternity Form, Shining Eternity Form ini kan harusnya OP ya. Gue cuma takut kayak Taiga, Photon Earth itu nggak perlu ada sebenarnya di series kayak itu, cuma buat jualan mainan doang. Ya udahlah, terserah subur aja dah. Emang jualannya mainan kok. Itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari video ini. Next, gue mau bahas, ya ntar lihat aja deh. Komen juga bagi teman-teman, mungkin gue ada yang kurang atau teman-teman ada yang setuju sama gue atau yang nggak setuju, ya kita komen di bawah gitu. Please komen, subscribe juga bagi teman-teman yang mau shower atau request sesuatu apapun itu ke saweria.co/bagaska24. Ngomong apa sih? saweria.co/bagaska24 atau nih QR code selalu tersedia di sebelah kiri gue. Yang paling penting adalah respect all tokusatsu and thank you.